Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Salam. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengucap syukur atas penyertaannya. Tidak pernah meninggalkan kita, selalu menjaga kita dari hari-hari kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka hati kita, kita sambut Yesus. Kita sambut Dia sebagai Juru Selamat. Kita naikkan pujian, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Ya Yesus, Ya ajaib, Ya mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, Tuhan tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus, katakan Dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku. Nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, Dia
pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sekali lagi katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih. Kita sambut doa. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur karena kasih-Mu, anugerah-Mu boleh mengingatkan kami untuk datang ke tempat ini mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu untuk setiap kami. Dengan berbagai kegiatan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menolong kami, menopang kami dalam setiap masalah yang kami hadapi. Sehingga saat ini Tuhan Yesus, kami berkumpul di tempat ini. Kami membuka hati kami sambut Engkau masuk dalam hadirat kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari ini puji-pujian kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang mati ini.
Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus, sidang jemaat-Mu sudah ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau melihat hati setiap sidang jemaat-Mu yang berbagai macam pergumulan mereka. Serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan, Engkaulah kemenangan bagi kami atas setiap masalah kami Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kepala sidang kami boleh beracara di luar kota dalam rangka berpisah dengan anak sekolah Tuhan Yesus, boleh kembali hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di tempat ini boleh mulai melayani kami lagi Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Kau telah memberikan kami kekuatan dalam hidup kami. Dan kami tidak pernah lupa kalau kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus. Sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi kami percaya Tuhan juga menjaga melindungi mereka Tuhan Yesus. Yang sakit seperti Pak Indra juga Tuhan tolong, biarlah Pak Indra boleh dipulihkan daripada sakitnya Tuhan Yesus. Biarlah untuk minggu depan boleh kembali hadir melayani di tempat ini. Kami juga serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang melayani hari ini Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan kami jangan sia-sia di mata Tuhan, tapi pelayanan kami berarti bagi Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba Yesus. Biarlah Tuhan, kami boleh mengerti firman-Mu yang disampaikan kepada kami. Bahkan kami boleh menjadi pelaku firman yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah di pastori. Biarlah Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Untuk remaja juga yang nanti pada sore, biarlah Tuhan tolong campur tangan Tuhan Yesus. Biarlah iman remaja-remaja kami ini boleh berada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan remaja-remaja kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhir. Di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita dengan bersorak-sorai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Keagungan satu hati kami nyatakan, kemuliaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita akan pujian ini dari awal. Nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
kebesaran-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia yang membebaskan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya. Ya, kita masih tetap berdiri, kita membaca pengakuan iman rasuli. Kita membuka suara kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian kemuliaan di tengah badai, saat ku berada di tengah gelombang. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan
badai, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan, kemuliaan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Katakan kemuliaan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Tuhan kemenangan. Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Pada hambanya dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan di saat kita mau mendengarkan sabdanya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Hari yang dijadikan, dikhususkan Tuhan kepada kami. Engkau mengizinkan dan mempercayakan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami rindu Tuhan, supaya setiap kami beribadah, bukan karena kebiasaan kami, bukan karena rutinitas kami ibadah, tetapi di saat kami ibadah, kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Di saat kami berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami rindu, kami mau hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Urapi hamba-Mu dan jemaat-Mu Bapa, kuduskan hati kami, kuduskan konsep kami, kuduskan cara berpikir kami. Sehingga apa yang kami buat menyenangkan hati Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap, dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dulu firman Tuhan dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3. Saya akan baca ayat yang ketiga dan yang keempat. 1 Yohanes pasal 3. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Dengan judul perikop anak-anak Allah. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, itu kepada Tuhan, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Dunia saat ini tidak lagi sedang baik-baik saja. Dari berbagai media menyoroti tentang kemajuan teknologi, terjadinya pemanasan global. Berapa waktu yang lalu atau akhir-akhir ini kalau kita
merasakan di luar perjalanan itu panasnya luar biasa. Kalau dulu kita kehujanan pakai motor, itu kedinginan. Sekarang keringatan. Dan itu saya alami. Pemanasan global. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah pulihkan dunia dengan imanmu. Pulihkan dunia dengan imanmu. Hidup ini bukan kita hanya memikirkan siapa kita, apa latar belakang kita, apa suku kita, apa budaya kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita akan melihat pesan moral. Coba tayangkan video singkat. Bisa nggak? Saksikan Bapak Ibu, sebentar saja. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau sekilas kita lihat sederhana, tetapi punya makna yang sangat-sangat mendalam. Maaf, itu binatang, saya sebut namanya monyet, ya. Dia hanya mempunyai instingnya saja, bukan perasaan, bukan kasih. Dia bisa menolong yang sukunya bukan monyet juga, ya, golongannya beda, kondisinya juga berbeda. Ketika dia melihat seekor anak kucing, kalau tidak ditolong otomatis mati itu kucing itu. Udah ada air, kondisinya sangat memprihatinkan. Sekalipun dia gagal, monyet tadi gagal, tapi ada satu perjuangan yang luar biasa. Pesan moral yang diperlihatkan oleh seekor monyet itu adalah dia berusaha, dia berjuang untuk makhluk yang lain supaya tidak binasa, tidak mati dalam kondisi seperti itu. Dia bantu, dia minta tolong sama sesama dia, nggak mau. Sesama dia aja nggak mau. Dia minta tolong, nggak mau. Tetapi ada satu, karena dia berjuang, orang melihat perjuangan itu, manusia akhirnya menolong. Ketika ditolong, kucingnya selamat. Dia bangga, dia senang, dia bahagia. Kita tarik kehidupan kita. Terkadang kita hanya memikirkan kondisi kita, tidak mau melihat kondisi orang lain, keberadaan orang lain. Nah, oleh karena itu, pesan moral hari ini, pulihkan
Dunia dengan imanmu, kata pulihkan, adalah menjadikan suatu keadaan kembali baik, sehat, seperti semula. Tadi saya sudah katakan, dunia saat ini bukan sedang baik-baik saja. Langkah apa? Strategi apa yang harus kita buat, yang harus kita tunjukkan, yang harus kita perlihatkan kepada banyak orang dari pembacaan ini? Oleh karena itu, penulis Yohanes ini sangat tegas mengungkapkan, setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang berbeda yang akan nampak dalam hidupnya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 itu berbicara tentang bagaimana ulah manusia yang tidak patuh dan yang tidak taat pada ketetapan Tuhan membuat manusia itu diusir oleh Allah dari Taman Eden. Ketidakpatuhan manusia, ketidaktaatan manusia membuat orang itu diusir oleh Allah. Allah mau supaya kita taat. Allah mau supaya kita setia, bergereja setia. Tadi saya katakan, kalau ibadah itu hanya rutinitas, saya selalu khotbah di mana-mana. 2 minggu yang lalu saya khotbah di Wali Kota Jakarta Selatan. Yang hadir lumayan banyak. Minggu lalu, ya berapa kali Pak Pendeta hubungin, aduh Pak, maaf saya jadwalnya agak padat. Jadi akhirnya baru minggu ini saya bisa. Dan berapa kali pendeta hubungi. Ya puji Tuhan, lagi ya rutin pelayanan. Pas beliau ngubungin, saya lagi pelayan di Cisarua. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pelayanan ibadah itu kalau rutinitas, pertama, kita capek. Yang kedua, kita lelah. Yang ketiga, kita suka menyalahkan orang lain. Itu kalau rutinitas. Kalau ibadah rutinitas, kayak Pak Yohanes tinggal di Balaraja, datang ke sini, wow, kalau dijadikan rutinitas, Bapak pulang lelah. Tapi kalau Bapak beribadah, Bapak Ibu beribadah, melayani Tuhan, karena berjumpa dengan Tuhan, itu beda. Itu sangat-sangat berbeda. Yang pertama, ada sukacita. Yang kedua, kita merasa nyaman, kita merasa bangga bahwa kita diangkat dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu bedanya. Makanya saya selalu katakan, ibadah jangan dijadikan rutinitas. Jangan dijadikan ibadah itu adalah hanya sekedar. Tetapi saat engkau ibadah di gereja ini, jadikan ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayat 13, di mana yang pertama, Tuhan memulihkan keadaan Yakub dan Esau. Luar biasa. Terjadinya permusuhan yang sangat-sangat mendalam. Dan itu prinsip bagi Esau dan Yakub. Sebelum Yakub berjumpa dengan Tuhan yang menjamah, memulihkan cara berpikir dia, memulihkan hatinya, sulit dia untuk mengampuni saudaranya. Esau nggak terima. Ketika Tuhan menjamah hatinya, ketika Tuhan memulihkan konsep hidupnya, Esau bisa menerima keberadaan saudaranya. Kalau Bapak Ibu baca, bagaimana cara Tuhan merubah. Yang nggak mungkin menurut manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Kita belajar seperti Esau dan Yakub.
Gimana kita mau memulihkan dunia dalam keadaan kondisi yang yang kacau, kalau diri kita sendiri aja kacau. Gimana kita mau membereskan orang lain kalau diri kita sendiri aja nggak beres? Berarti yang harus kita bereskan adalah masing-masing pribadi kita beres di mata Tuhan. Kita belajar seperti Yakub dan Esau. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 13, itu jelas sekali. Sampai Yakub sampai tersungkur. Sampai ingin menyembah sampai ke tanah. Esau katakan, jangan lakukan itu. Aku sudah memaafkan dan mengampuni engkau, karena engkau adalah saudaraku. Luar biasa. Permusuhan dengan orang lain, ketika ada mediasi, mungkin cepat. Kalau dengan saudara kandung, gara-gara sepele, gara-gara harta, gara-gara warisan orang tua, wah, repot. Kemarin saya ditelepon oleh saudara. Abang saya katakan, gimana kita punya lahan tanah warisan 30 hektar. Tanah 30 hektar. Lumayan luas. Kalau dijadikan kebun sawit, wow. Lalu dia tanya, gimana kita jual lalu dibagi? Saya katakan, saya pribadi tidak mau, karena itu warisan orang tua. Caranya gimana? Siapa yang mampu garap itu tanah, hasilnya dibagi 4-6. 6 yang menggarap, 4 dibagi semua saudara. Yang kaya silakan. Garap itu warisan orang tua. Oke, kita bikin perjanjian. Nah, saudara saudara kandung, mau dibikin perjanjian. Tujuannya apa? Supaya nggak ribut. Kalau sudah sukses, alamak, permusuhan yang muncul. Kalau sudah sukses, permusuhan yang muncul. Makanya saya katakan dari awal sudah bikin perjanjian. Yang mau mengelola itu tanah 30 hektar, monggo. Kelola saja. Lalu adik saya katakan, oke, saya siap mengelola. Cakep. Begitu. Tapi tanda tangan, perjanjian di atas materai. Supaya jangan sampai nanti dah kaya, saudara dikibul. Kadang-kadang begitu, saudara. Awal enak. Contoh, saya bersaudara dengan, tapi istri saya kan orang lain. Adik saya saudara kandung, tapi suaminya orang lain. Makanya harus ada perjanjian. Ya juga ya, akhirnya ya oke, setuju semua. Sepakat. Dan akhirnya adik saya mau mengelola 30 hektar warisan orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak membahas ke sana, tetapi kita ingin melihat bagaimana konsep daripada Esau dan Yakub. Ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan, Esau berjumpa dengan Tuhan. Tugas kita sebagai umat Tuhan, pulihkan dunia dengan iman, artinya hidup kita yang harus dipulihkan, karena itu tugas kita untuk mengingatkan siapapun yang terpuruk, yang dalam kesulitan, itu yang harus kita bantu, yang harus kita doakan. Betul. Orang-orang seiman dulu, gara-gara surat Al-Maidah, kan kacau itu akhirnya. Peristiwa lama terbongkar. Saya tadi malam nonton YouTube itu, waduh, Ahok mau jadi wakil presiden lagi. Saya baca, wow, hebat ini mana. Saya dukung supaya kacau sekalian. Nantinya, tapi kacaunya dia dengan kebenaran. Bukan kacau asal
melakukan tindakan yang tidak baik. Di satu sisi memang kadang-kadang gitu ya, peristiwa 2019 cukup mencekam. Tapi saya happy aja. Saya melihat ya nggak apa-apa panggung kayak begini. Dan nantinya ketahuan juga betul 5 tahun apa jadinya Jakarta. Jalur sepeda dipagarin. Jalur sepeda 5 tahun ngabisin duit. Bapak Ibu bayar pajak 5 tahun. Gaji guru yang honor 5 tahun kagak naik-naik. Hebat itu. Pemimpin yang hebat itu. Ada teman saya, tadi saya ngobrol teman, Pak Pendeta, Ustadz. Dia sedih. Dia bilang hari Rabu, hari Selasa Minggu kemarin, Pak Pendeta, saya dikibulin. Tolong doakan saya. Bapak berdoa agama Bapak, saya berdoa agama saya. Saya sedih banget, saya dibohongi, saya dikibulin. Tidak ada perjanjian. Tidak ada MOU, saya benar dibohongi. Nggak nanya dulu sih, Pak Pendeta kan banyak link kata cara. Ternyata saya salah. Saya bilang, Bapak ada perjanjian awal tanda tangan? Enggak. Oh pantes, Bapak dibohongi. Iya sih, itu nyesek buat saya. Untung 50 juta, dia cuma dikasih 5 juta. Dia yang capek ngerjainnya, orang lain untung kipas-kipas uang banyak. Ya itulah dunia sekarang, Pak. Saya bilang gitu. Keadaan dunia sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dari tema kita pulihkan dunia dengan imanmu, kita ditantang untuk menaruh beberapa hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita perhatikan. Tugas yang harus kita kerjakan adalah melakukan sebuah terobosan untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Harus ada terobosan baru. Tadi saya sudah katakan, kalau ibadah hanya rutinitas, ya lelah. Capek Bapak Ibu. Lama-lama nyalahin, ya penjelis kayak begini sih. Ya pendeta begini sih. Ya jemaat begini sih. Itu ciri-ciri orang yang rutinitas datang ke gereja. Tapi kalau dia berjumpa dengan Tuhan, saya bersuka cita karena pelayanan yang Tuhan percayakan. Terobosan yang dilakukan adalah dia melakukan evaluasi dan melakukan hal-hal yang baik untuk kemajuan pelayanan di sebuah gereja. Itu pentingnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, langkah yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini adalah memiliki mimpi besar dan harapan besar agar dapat memulihkan dunia dengan konsep yang benar. Harus punya mimpi. Semua orang punya mimpi. Saya tadi ngobrol sama Pak Pendeta, saya punya mimpi. Ingin jadi pendeta di IKN. Ingin jadi guru di IKN. Usia sudah setengah abad lewat. Saya mimpi banget. Saya cerita sama anak-anak saya. Dan saya bilang sama ketua sinode, Pak Joen nekat amat, sudah hampir sepuh. Itu mimpi. Dan saya bergumul, saya punya kerinduan, dan saya punya keinginan. Harapan saya, mimpi saya supaya terwujud untuk melayani di IKN. Itu mimpi saya. Mimpi besar. Dan mempunyai harapan yang besar. Saya gumuli dan saya doakan terus supaya terjadi seizin Tuhan. Itu harapan. Adapun seperti ilustrasi kucing tadi, ya, monyetnya pun dia gagal, tapi kan udah ada usaha kan, ada perjuangan. Jangan nyerah dulu. Kita punya mimpi besar agar jemaat besar, tapi
tapi nggak pernah berjuang, ya segitu-segitu aja. Makanya hidup perlu punya mimpi besar. Bapak Ibu yang punya usaha harus punya mimpi besar. Punya ruko gede, penuh barang, usaha berkembang, itu kan mimpi. Nah, bagaimana caranya? Berjuang, berdoa, berusaha semaksimal mungkin. Kalau maksimal, ada hasil. Saya percaya. Kalau maksimal pasti ada hasil. Amin. Tapi kalau yang kita buat nggak maksimal, ya jangan mimpilah. Kira gitu. Yang disalahin orang lain, ya. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, setelah memiliki mimpi itu tugas. Yang ketiga adalah bertindak benar atas tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Saya dibaptis, di surat baptis saya itu ditulis. Roma 1 ayat 16 dan 17. Inti dari ayat itu, orang benar akan hidup oleh iman. Saya hafal benar. Karena itu tertulis dalam surat baptis saya, surat CD saya. Surat jadi murid Kristus. Berarti saya harus benar. Orang benar akan hidup oleh imannya. Kalau dia beriman nggak benar, alah, kacau itu. Banyak gagalnya. Banyak bikin orang kecewa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah, yang keempat, berperilaku dan bersikap yang baik agar sekitar kita ia dapat melihat citra kasih yang tulus dari kita. Jadi langkah inilah yang memberikan proses pembelajaran bagi kita berperilaku dan bersikap baik. Baik dengan siapapun juga. Usaha sama-sama jualan air minum. Tapi saling menyalahkan. Ya repot itu. Ya nggak apa-apa. Lu jualan ini, gua jualan ini. Satu hari, saya jualan baju batik di sekolah. Saya tawarin semua guru. Bapak Ibu, ini batik harganya segini. Kalau Bapak Ibu mau silakan. Tidak mau nggak apa-apa. Datang teman ini batik juga. Itu ya, ini batik saya jual juga. Lalu teman-teman, ini orang ini kok nggak ngerti. Bapak ini udah jual batik, kok dia jual batik juga. Sesama batik, sesama guru. Lalu saya bilang, sesama Metro Mini, jangan saling mendului. Sesama guru, toh kenapa? Kok sesama guru mau sama jual batik? Saya bilang gitu. Batik guru itu ya. Akhirnya semua guru kata, yang Pak Johe jual kualitasnya kok lebih bagus. Harganya lebih murah lagi. Nah loh, bilang gitu. Ya saya bilang nggak apa-apa, kita sama-sama jual batik. Kalau yang benar jual, pasti laku. Saya bilang, Bapak Ibu kalau mau beli monggo silakan. Enggak juga, nggak apa-apa, nggak ada unsur paksaan sama saya. Akhirnya semua guru beli saya. Laku semua batiknya. Pak Johen, masarinya hebat juga ya. Bisa. Ada 100 guru beli sama saya semua batik. Dia satu pun nggak laku. Padahal sama-sama batik. Saya cuma hanya singkat jelas. Beli jika Bapak Ibu suka. Dan menurut Bapak Ibu suka, silakan. Jangan maksakan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah lingkungan di mana kita bekerja, di mana kita berjemaat, kita akan menemukan liku-liku kehidupan manusia. Kelihatannya baik banget. Tapi, waduh, hatinya benar-benar kacau. Kenapa kacau? Rusak. Kenapa rusak?
Ada Ustadz Gari namanya. Pak Johan ini kalau ngomong Pak Pendeta apa adanya, nggak pernah nutup-nutupin. Kalau dibilang kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus. Ya memang begitu pendeta. Masa pendeta bilang A, di sana bilang B, itu ya lain, beda-beda. Ya enggak lah. Saya bilang itu, wah enak juga ya. Ya memang harus begitu. Ada orang kelihatannya baik, tapi perilaku dan sikapnya, wow luar biasa. Sampai ada seorang guru katakan, Pak Johan, dia sampai wisuda anaknya, udah pensiun kok Pak Johan ini ditelepon yang lain nggak ada. Pernah saya sampaikan dia 12 kali naik haji, saking kayanya. Saya bilang, Bu, sekali naik haji berapa puluh juta habis? Ya hampir 100 juta, bilang gitu. Karena high class semua. Ya saya bilang coba disumbangkan ke gereja ke atau kemana ke. Ya udah saya nyumbang buat masjid 2M lebih katanya. Oh, dia nelpon saya 3 minggu yang lalu. Dia manggil saya adek, Dek bisa datang nggak ke Bandung? Saya mau wisuda adek, namanya anak saya. Adek bisa datang nggak? Waduh, saya besok khotbah pimpin perjamuan kudus. Hari Pentakosta minggu lalu ya. Nah, nggak bisa kakak. Dia suruh saya manggil dia kakak. Ya, kalau bisa saya udah siapin hotelnya, semua akomodasi, tinggal adek datang bawa keluarga. Kita rame-rame di ITB. Nggak bisa kak, saya harus pimpin perjamuan kudus. Hubungan baik. Komunikasi baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan siapapun orang, kalau kita membangun hubungan baik dengan siapapun, kita selalu dianggap. Dan kita selalu diingatkan. Tapi kalau kita sudah membangun hubungan tidak baik, wah repot itu. Sangat repot. Akhirnya sebuah serba terbatas. Hari ini Tuhan ingatkan, kalau kita perilaku baik, bersikap yang baik, agar sekitar kita ia dapat melihat citra kasih kita itu benar-benar tulus. Kita katakan A ya A, B ya B. Jangan kita mengada-ada. Maka tadi saya katakan, Pak Ustadz Gari, dia bilang kalau Pak Pendeta Johan, waduh, kalau Pak Pendeta Johan bilang A ya A. Tanggal 1 upacara. Saya diminta untuk menikahkan orang di Bogor. Saya izin, saya bilang, kepala sekolah saya nggak bisa hadir. Tapi ini wajib. Oh ya, tapi online saja. Asik, dapat jawaban. Semua guru datang. Lalu katanya, kok Pak Johan nggak bisa izin? Kenapa kami nggak bisa? Pak Johan diizinkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah bilang apa? Pak Johan pendeta. Dia nikahin orang. Masa nikah ditunda? Kan kasihan itu nikah ditunda. Itu ya. Kalau nikah ditunda gimana ceritanya? Ya, kalau sinetron sih bisa ditunda kan? Kalau ini kan nggak bisa. Akhirnya saya melakukan pernikahannya. Terlaksana dengan baik, saya kirim foto, wow, di kepala sekolah. Dia haji. Selamat, Pak Johan telah melaksanakan tugas dengan baik. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempunyai perilaku sikap yang baik, maka orang lain melihat citra kasih yang tulus dari kita, karena kita bicara apa adanya. Lalu yang terakhir adalah selalu fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Kita hidup berjemaat punya tujuan. Apa yang ingin kita capai? Itu yang harus kita sama-sama gumuli. Kalau hidup berjemaat tidak punya tujuan, hanya sekedar datang, wah capek.
Suatu hari saya katakan dengan jemaat di Cisarua, jemaat Bogor. Kemarin jemaat Bogor telepon saya, Pak Pendeta bisa nggak pelayanan di Bogor? Waduh, saya di GKRI. Saya udah duluan di GKRI, nggak bisa. Ganti pendeta lain. Karena sudah janji, masa ditolak terus sama pendeta? Nggak enak. Jadi harus punya tujuan. Saya kata, bertujuan berjemaat itu adalah membangun kasih. Membangun kasih yang tulus, saling tegur sapa, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling mengunjungi satu sama lain. Itu tujuan berjemaat. Bagaimana jemaat mula-mula, mereka hidup dalam kasih, mereka saling membangun, saling menguatkan, dan saling berbagi. Luar biasa. Itu tujuan hidup berjemaat. Saya percaya jemaat GKRI tempat ini di bawah pimpinan Pak Pendeta Paran Sekeu dan Ibu, saya percaya Tuhan senantiasa memberkati jemaat, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kenapa? Karena punya tujuan jelas di mata Tuhan. Ingin membangun kasih, ingin hidup dalam kasih, ingin hidup dalam damai sejahtera, ingin hidup saling menguatkan, saling mendorong, saling membangun satu sama lain. Jika ada teman yang sakit, mungkin nggak bisa datang, doakan saja. Salam buat Pak Indra. Saya doakan supaya beliau sehat, minggu yang akan datang dapat melayani. Mungkin Bapak Ibu karena sibuk, nggak sempat datang, doakan, sebut namanya. Itu namanya rasa kepedulian. Tujuan yang ingin dibangun itu jelas. Semangat juang untuk mencapai sebuah kebutuhan, lakukanlah kolaborasi antara satu dengan yang lain dan memiliki nilai-nilai kebersamaan di dalam membangun tujuan berjemaat tadi. Bangun nilai-nilai kebersamaan. Nilai-nilai kebersamaan artinya dia selalu dapat meyakinkan orang lain. Ya, kita berdoa. Yakinilah sesuai dengan kesaksian Pak Yohanes tadi. Kalau kita hidup yakin kepada Tuhan, segala kesombongan itu gagal, semua hilang. Apa sih yang dibawa? Suatu hari saya diminta untuk melayani seorang. Pemakamannya di Kerawang itu apa namanya pemakaman? Wow. Saya bilang, harga makamnya aja dia bilang 3M lebih. Hah? Saya bilang, mahal amat bikin tempat pemakamannya 3M lebih. 3 miliar. Kok 3 ember sih mending. Beli tanah pemakaman. Wow, tempatnya luar biasa bagus. Saya tanya, yakin masuk surga? Diam anaknya. Yakin masuk surga? Beli tanah makam bapaknya udah 3M lebih. Apa dia akan bawa ke sana? Enggak. Ya itu permintaan bapak saya katanya. Oh ya udah. Karena itu permintaan, kita sebagai anak harus menuruti. Mimpin upacara. Teman-teman guru katakan kalau Pak Pendeta Johan mimpin upacara di pemakaman Kerawang itu dapat duit berapa Pak? Karena itu pemakamannya itu miliaran, berarti Bapak dapat uangnya, pendeta bisa puluhan juta dong Pak. Ya ilah, kok diukur harga tanah sebagai pendeta? Saya melayani Tuhan, Pak. Dikasih syukur, nggak dikasih ya puji Tuhan, haleluya. Yang penting saya melayani, saya menyampaikan. Intinya bertobat atau tidak yang masih hidup. Masuk surga atau tidak, itu yang penting. Mau dikasih syukur nggak, ya udah. Cuma terima kasih 200.000, harga makam 2-3M. Dari rumah ke sana, wow, jauhnya lumayan. Dekat, kata teman saya.
Dikasih ampau 200.000. Apa saya minta? Enggak. 3 hari kemudian anak ini pun, Pak Pendeta, adik saya ngasih berapa transport Pak Pendeta? Haleluya! Sekarang puji Tuhan, sudah cukup. Tuhan berkati. 200.000. Saya bilang sama teman, luar biasa juga pelit itu keluarganya. Kok ngasih pendeta 200.000? Ketua Sinode GKJ lagi. Dia yang bilang begitu. Pak Pendeta, kan Bapak mimpin upacara di sana. Iya. Dikasih berapa Pak Pendeta? 200.000. Haleluya. Gitu. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana nilai-nilai kebersamaan, menghargai itu sangat penting. Saling menghargai sesama lain. Itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan setelah kita melakukan saling menghargai, nilai-nilai kebersamaan, adanya keyakinan yang sama, dan penyerahan hidup ingin dipakai oleh Tuhan. Itu pentingnya. Jadi hidup yang dipulihkan oleh Tuhan sebagaimana Esau dan Yakub, dia betul-betul menghayati bagaimana kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Jangan langgar hukum Allah. Lakukan yang terbaik. Nanti kita akan masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah kita menghadirkan, mengikuti undangan Tuhan. Tuhan mengundang kita kok dalam ikut perjamuan kudus. Ketika kita menghayati undangan Tuhan, sikap apa yang harus kita perbaiki? Kita harus berusaha, sekalipun ada kegagalan yang terjadi. Seperti monyet yang menolong kucing tadi. Dia gagal. Tetapi ada suatu usaha yang dia kembangkan. Ada orang lain yang membantu. Ingat itu. Ketika Bapak Ibu sudah berusaha untuk mengembangkan usaha, yakinilah ada cara Tuhan melalui orang lain akan membantu sehingga usaha akan berkembang dan maju. Amin. Yakinilah itu kuncinya. Kalau diri kita nggak yakin dan tidak menaruh harapan kepada Tuhan, jangan mimpi akan mendapatkan hal yang besar. Tadi saya sudah katakan di awal, kita harus punya mimpi besar untuk mencapai harapan yang lebih besar. Kesimpulannya adalah, lewat firman Tuhan hari ini Tuhan mengingatkan. Yang pertama, kita dituntut untuk memiliki mimpi besar agar mendapatkan sesuatu yang berharga. Yang kedua, kita harus berjumpa dengan Tuhan saat engkau melayani atau ibadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan terobosan yang baik untuk saling membangun satu sama lain. Dan yang terakhir, berikan perilaku dan sikap yang membangun untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan umat Tuhan secara umum, sehingga kesaksian hidup kita sungguh menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Kiranya anugerah kasih setia Tuhan yang melampaui segala akal terus-menerus memberkati, mengurapi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Betapa besar anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur atas lawatan Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan Tuhan hari ini. Membuat hati kami, membuat pikiran kami, membuat sikap kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Paran sekeluarga, di dalam mengembangkan pelayanan-Mu tempat ini, Tuhan berkati, urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Dan seluruh majelis yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan mampukan untuk dapat bekerja sama dengan baik.
Sehingga gerejamu tempat ini memiliki kasih yang luar biasa karena dibangun atas tujuan kebersamaan dan menggalangkan kasih yang tulus terhadap satu sama lain. Berkati urapi seluruh majelis yang terlibat dan semua jemaat yang dengan setia karena beribadah berjumpa dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan nyata buat jemaatmu. Sehingga jemaatmu di saat menghadapi masalah ekonomi, masalah usaha, masalah lingkungan, diberikan kekuatan keyakinan dan dimampukan oleh Tuhan untuk terus-menerus tegar karena orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih ya Tuhan. Berkati lingkungan gerejamu tempat ini. Kami orang-orang sederhana, tetapi kami memiliki iman, memiliki harapan, memiliki keyakinan bahwa Kristus yang kami sembah, Kristus yang kami layani, Yesus yang luar biasa, sanggup memakai kami melalui kehadiran kami, melalui ketidakberdayaan kami. Sikap kami memberikan teladan yang baik, perkataan kami dapat menyejukkan orang lain, karena kami berbicara apa adanya, hidup dengan kasih yang tulus. Berkati usaha pekerjaan jemaatmu yang ditinggalkan hari ini. Berkati semua rumah tangga jemaatmu tempat ini. Tuhan berkati urapi. Anak-anak kami dalam proses pertumbuhan, Tuhan berkati urapi dengan kuasa-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan. Sebagaimana Engkau memulihkan Esau dan Yakub, Tuhan juga sanggup memulihkan setiap kami yang memiliki akar pahit terhadap satu sama lain. Kami rindu supaya kasih yang kami terapkan di gerejamu tempat ini memiliki kasih yang tulus berdasarkan anugerah kasih Tuhan yang luar biasa. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami Bapa. Kuduskan lingkungan tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan meteraikan firman-Mu dalam konsep kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus menerangi kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, saya serahkan kepada yang melayani. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Ya, terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Johan yang telah melayani pemberitaan firman. Tibalah kita untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakan untuk kita sekalian nats yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri,
hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita berdoa masing-masing, khusus yang sudah dibaptis, boleh ambil bagian di dalamnya. Kita koreksi diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah sama seperti apa yang difirmankan pada pagi hari ini? Kalau tidak, kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan, terutama menyangkut relasi kita dengan sesama kita. Kita berdoa masing-masing dan saya akan pimpin nantinya. Silakan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga yang juga hadir di tengah-tengah kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan kepada setiap kami melalui hamba-Mu, Pendeta Johen. Biarlah apa yang disampaikan tersingkap, tersimpan, dan teraplikasi dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan tibalah saatnya kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan yang sakral yang Tuhan sendiri minta untuk kami lakukan dalam rangka kami mengingat kesengsaraan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan juga supaya kami bersiap sedia kapan saja Tuhan datang, kami ditemukan dalam kesetiaan. Karenanya ampuni segala pelanggaran atau dosa kami, basuh dengan kuat kuasa darah Tuhan, sehingga setiap kami berlayak untuk mengikuti perjamuan ini. Karenanya ya Bapa di sorga, berkati roti dan air anggur yang merupakan lambang darah dan tubuh Tuhan Yesus. Baik itu anggur, air anggurnya, maupun roti yang ada. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siap untuk masuk di dalam perjamuan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus. Dan air anggur ini adalah lambang darahnya. Kita akan makan dan minum bersama-sama dalam rangka mengingat, mengenang penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Demi untuk menyelamatkan kita semuanya. Untuk itu, edarkan atau bagikan dan kita akan makan minum bersama-sama. Dengan dibagikannya roti dan air anggur, mari sidang jemaat kita mengangkat pujian pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan tutup hati, ku datang pada salib itu. Bukan cinta Tuhan
Aku jatuh pada kakinya, syaratku dapat ampun dosa. Dari kayu salib, dari kayu salib, mengalir darahnya, waktu Yesus disarada, di sana ibunya juga disiksa dan membawa mati dunia. Katakan, ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku katakan cintaku yang ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sidang jemaat, saya undang untuk berdiri dengan mengambil saat teduh atau bersikap bersaat teduh. Sidang jemaat yang adalah milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, angkatlah roti di sebelah tangan kanan kita. Kita mengingat peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ia tidak bersalah, harus menanggung kesalahan kita. Ia difitnah, ia dicaci maki. Kematiannya diinginkan oleh banyak orang. Maka pada saat ia dibawa ke Pontius Pilatus, mereka bersepakat untuk berteriak bersama-sama untuk menyalibkan Yesus. Dan akhirnya hukuman itu dijatuhkan kepadanya. Namun sebelumnya ia sudah diolok-olok, ia dicaci maki, ia diludahi, ia ditinju. Yang akhirnya ia disesah, ia dipaksa memikul salib menuju Golgota. Kepalanya dimahkotai duri. Setibanya di Golgota, ia disalibkan hingga akhirnya mati di atas kayu salib, supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak mengalami kematian. Yang tadinya kita adalah seteru Allah atau musuh Allah, yang akhirnya oleh kematian Yesus Kristus kita diperdamaikan. Bahkan kita menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Kita boleh menyapa Allah kita sebagai Bapa kita, dan kita ini adalah anak-anaknya. Itu semua karena karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia mati, ia bangkit, ia naik ke sorga. Dan pada saatnya ia akan datang kembali. Oleh karenanya biarlah setiap kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Ia ingin supaya kita seperti 5 perempuan yang bijaksana. Oleh karenanya untuk mengingat sekali lagi penderitaan kesengsaraan kematiannya, dan sekaligus kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah sidang jemaat, kita makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku, bahkan lambungnya yang ditusuk, mengalir darah, darah yang menyucikan segala dosa kita. Darah Kristus Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah.
Lewat kematiannya di atas kayu salib, kita dibebaskan dari hukuman dosa. Karenanya bergiatlah di dalam Tuhan, sungguh-sungguhlah hidup baginya, setialah sampai mati. Mengingat, mengenang penderitaan kesengsaraan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan bahkan untuk menyiapkan kedatangannya yang kedua kali, kita harus selalu bersiap, kita selalu waspada. Oleh karenanya, mari kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu minumlah. Roh Kudus. Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus-kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah ajaib-ajaib. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Kita ketujuan ini dari awal. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus nama-Mu. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri
Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih kepada hamba-Nya, dipersilakan. Sidang jemaat, saya minta untuk duduk. Ya, kita akan masuk ke dalam doa syafaat sebelum saya tutup begitu ya. Baik, kita akan berdoa. Yang pertama, doakan untuk gembala sidang dengan keluarga. Doakan untuk majelis dengan keluarga. Doakan untuk para pemusik. Doakan untuk setiap jemaat. Mari kita membuka suara kita bersama-sama. Kita berdoa untuk gereja GKRI. Bapa, terima kasih untuk kesempatan siang ini. Kami tetap dalam suasana ibadah. Kami hendak menaikkan pokok-pokok doa kami. Yakinkan setiap kami bahwa Tuhan mendengar segala seru doa kami. Ajari kami untuk terbeban untuk sesama kami. Dan ajari kami untuk setia di dalam menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk GKRI Epifania, keluarga besar GKRI Epifania. Khusus berdoa untuk hamba selaku gembala sidang dengan istri dan ketiga anak kami. Jauhkan kami daripada panah api si jahat. Tutup bungkus keluarga kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Jadikan hamba dan keluarga kami sebagai contoh bagi sidang jemaat-Mu di dalam hidup takut akan Tuhan. Peliharakan kami, karuniakan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu untuk dimampukan menata mengelola pelayanan yang ada, pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu. Setiap kata, setiap kalimat yang digunakan dalam menyampaikan firman-Mu diurapi oleh Tuhan. Doa-doa yang disampaikan didengar oleh Tuhan dan bertekun mendoakan untuk sidang jemaat-Mu. Perbaharui hamba-Mu dan keluarga kami. Tuhan tolong sekali lagi. Pagari kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jagai lindungi kami dari mara bahaya, niat-niat orang jahat. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami. Supaya keluarga kami juga terus boleh menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu, bagi siapapun. Hamba berdoa untuk para majelis dengan keluarga masing-masing. Ada Pak Tony, ada Pak Apris, ada Ibu Yekti, ada Pak Indra, ada Pak Amin dengan keluarganya. Tuhan tolong supaya mereka ini solid dan melayani. Tuhan tolong, Tuhan poles mereka ini. Biarlah Tuhan bentuk mereka ini memiliki karakter Kristus. Ada kasih, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Dan Tuhan tolong supaya para majelis ini dengan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Mereka punya perhatian yang lebih kepada sidang jemaat-Mu. Mereka bukan mengikuti hamba, tapi mengikuti firman Tuhan. Di dalam pelayanan yang ada, Tuhan tolong para majelis ini supaya dimampukan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan kuatkan, teguhkan mereka semua dan tetap bersama-sama dengan hamba-Mu memberi yang terbaik sesuai dengan porsi kami masing-masing. Kami boleh saling menghargai, saling mengingatkan satu terhadap yang lain. Tuhan tolong sekali lagi, Tuhan tolong para majelis ini. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, kami berdoa untuk remaja, pemuda, kami berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga.
Apa yang mereka usahakan diberkati oleh Tuhan. Hati nurani mereka diperbaharui oleh Tuhan. Pemikiran mereka diubahkan oleh Tuhan. Karakter mereka juga mengalami perubahan-perubahan mendasar. Sehingga kekristenan kami bukan kekristenan yang abu-abu. Bukan kekristenan yang bunglon. Tetapi kekristenan yang berkenan di hati Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus untuk sidang jemaat-Mu. Biarlah kami maju bersama-sama di tempat ini. Diberkati bersama-sama di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kalau kita ikuti di media sosial, begitu mulai terlihat gesekan demi gesekan, semua menjual diri, semua menjual partai, menjatuhkan yang lain demi untuk menarik suara. Tapi Tuhan yang berperkara atas bangsa kita, supaya nanti yang duduk sebagai presiden, wakil presiden, DPR RI, DPA, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota Madia, Bupati, Wali Kota, biarlah itu pilihan Tuhan. Kita berdoa supaya pemilu tidak kacau. Kita berdoa supaya otoritas Tuhan, pengendalian dari Tuhan ada atas bangsa ini. Supaya bangsa kita tidak jatuh di dalam politik yang salah, yang memecah belah, yang menghancurkan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini sekali lagi secara bersama-sama. Bapa di sorga, kami mencintai bangsa ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Bangsa ini dianugerahkan kekayaan alam yang luar biasa. Bangsa ini dikaruniakan sumber daya manusia yang luar biasa. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam menata, mengelola pemerintahan yang ada untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Tuhan, campur tangan untuk pemilu 2024. Begitu banyak orang yang menjual diri, menjual partainya. Seolah-olah mereka hebat, seolah-olah partai mereka partai yang hebat, dan lain sebagainya. Kami mohon intervensi daripada Tuhan, supaya masyarakat tidak dibutakan, supaya masyarakat dituntun dari Sabang sampai Merauke, bukan dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan, tapi otoritas yang daripada Tuhan turun atas masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia dapat memilih dan menentukan siapa calon pemimpin mereka ya Tuhan untuk 5 tahun ke depan. Kami menolak sekali lagi kuasa kegelapan untuk bekerja di dalam nama Yesus, supaya terpilih pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang memajukan bangsa dan negara ini. Bukan pemimpin dengan kelompoknya yang mencuri uang rakyat, yang merampok uang rakyat. Di dalam nama Yesus. Apakah itu DPRD, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur, bahkan Presiden dan Wakil Presiden. Kami tidak tahu siapa mereka ini yang mencalonkan diri. Yang kami tahu Tuhan, Engkau berotoritas atas bangsa ini. Tempatkanlah orang-orang yang tepat. Tempatkanlah orang-orang yang mengasihi bangsa ini. Tempatkanlah orang-orang yang mampu merangkul, yang mampu memajukan bangsa ini, yang membawa bangsa ini ke dalam harkat martabat yang sesungguhnya. Tolonglah Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. 2 pokok doa ini yang akan kami terus naikkan untuk masa-masa yang akan datang. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan pulang. Kami mengingat untuk firman yang telah disampaikan, supaya firman yang disampaikan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati setiap yang terlibat dan melayani. Biarlah mereka terus melayani pada masa-masa yang akan datang. Kami berdoa untuk Pak Indra, Tuhan pulihkan kondisinya. Kami berdoa untuk Ibu Yekti, kami mengucap syukur Ibu Yekti telah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu.
Apapun yang diusahakan, dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang sudah ada, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dan kami orang tua dewasa. Tetaplah mengakar di gereja ini, tetaplah bertumbuh di gereja ini, di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Tetaplah kami diberkati Tuhan secara luar biasa, baik sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Pada saat kami diberkati, biarlah kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang, karena itu tujuan Tuhan di dalam memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka yang akan dibaptis. Tuhan juga tetap menguatkan, Tuhan menolong anak-anak ini supaya memahami, mengerti bagaimana menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Kami berdoa anak-anak yang sudah dibaptis, remaja, pemuda, supaya mereka mampu hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun Tuhan Yesus. Tuhan tolong yang berulang tahun. Ada 8 orang atau 9 orang yang berulang tahun hari ini. Tuhan juga tetap menolong, memimpin, memberkati, semakin bertambah usia, semakin mereka takut akan Tuhan. Semakin bertambah usia, mereka semakin setia kepada Tuhan. Semakin bertambah usia, mereka mencari Tuhan di dalam memutuskan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, sidang jemaat-Mu sudah datang dalam keadaan baik. Dan penyertaan Tuhan, mereka juga pulang dalam hal yang sama. Dan bahkan lebih lagi, mereka lebih-lebih mengasihi Tuhan lagi. Lebih sungguh mengasihi Tuhan lagi. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah. Biarlah minggu yang akan datang, kami kembali boleh beribadah dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Ini doa kami, hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.